Beberapa bulan kemudian, hari ini adalah hari yang baru untuk Vira. Tanpa Arman sahabatnya, ya Arman memang sudah pergi meninggalkannya. Untuk menempuh hidup barunya, Leo sudah memulai bisnisnya, melanjutkan jejak Vira membuka ruko. Leo menjual berbagai peralatan jahit dan juga kain selain membuka grosir peralatan sekolah dan kantor. Sebulan kemudian, Leo sudah dalam keadaan lebih baik sekarang. Dia berjalan lebih baik, tidak sepincang sebelumnya. Dia rajin melakukan terapi. Wajahnya tampak lebih segar dan bahagia kini. Begitupun Vira, aura kecantikannya makin terpancar. Mungkin karena kini dia lebih bahagia. Leo selalu pulang tepat waktu dan setiap akhir pekan selalu meluangkan waktu bersama keluarga. Seperti hari ini adalah Sabtu. Leo, Vira dan Tiara pergi ke pantai pada sore hari. Mereka menyewa hotel di sekitar pantai untuk beristirahat. Mereka akan menginap sekitar 3 hari. Ryan dan Raisa pun turut dibawanya. Mia pun ikut serta untuk menjaga Raisa. Dan Andini, adik Vira pun ikut untuk menjaga Ryan. Keluarga besar Vira dan Leo pun tentu saja ikut semua. Sengaja ingin mengadakan liburan bareng keluarga besar untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Saat ini Vira sedang rebahan di atas tempat tidurnya, bersama Andini. Sementara yang lainnya sudah pada ke pantai ingin melihat senja. Ryan dijaga Mama Leo dulu dan Raisa dijaga Mia. "Kak Vira, apa kamu gak khawatir dengan Mia?" ujar Andini tiba-tiba. "Emangnya kenapa Din?" Vira merasa heran dengan pertanyaan adiknya itu. "Kakak harus peka. Apalagi Leo sudah pernah mengkhianati kakak begitu dalam dulu," ujar Andini kembali. "Aku gak ngerti maksudmu, Din." Vira semakin merasa bingung. "Mia itu masih muda dan lumayan cantik lah. Aku lihat Mia dengan Leo cukup akrab. Jangan sampai dia jadi pelakor berikutnya, apalagi suamimu itu kan mata keranjang." Andini berkata dengan to the point tanpa ada yang ditutupi atau takut merasa tak enak hati dengan Vira. "Din, jangan bicara seperti itu, gak lah. Mia itu baik dan Mas Leo sudah berubah," jawab Vira tegas. Meski sebenarnya, dia merasakan kecemasan setelah mendengar perkataan Andini barusan. Dia pun bisa melihat kedekatan dan keakraban antara Leo dan Mia. Tapi, Mia selalu bersikap sopan dan menunjukkan perbedaannya antara majikan dan bawahan. Tidak ada yang mencolok dari kedekatan mereka. "Ya semoga saja. Ayo kita ke pantai, mereka pasti sudah menunggu kita," ujar Andini, sambil berdiri. "Iya," jawab Vira, dia tersenyum ceria. Sebenarnya, menyembunyikan kegelisahan di hatinya setelah mendengar perkataan Andini barusan. Semuanya begitu senang, bercanda ria dipenuhi kebahagiaan. Vira dan Leo duduk di bibir pantai sambil menatap matahari terbenam. Mereka duduk berdua dengan dipenuhi kebahagiaan. Leo membawa Vira bersandar di dadanya, tangannya menggenggam erat tangan Vira. "Mas, berjanjilah kamu gak akan pernah mengkhianati aku lagi ke depannya," ujar Vira dengan mata yang menatap lurus ke depan menikmati indahnya deburan ombak. "Tentu, Mas janji gak akan pernah seperti itu lagi. Mas gak akan mengulangi perbuatan Mas itu. Mas minta maaf atas semua yang pernah Mas lakukan yang telah menyakitimu sayang." Leo mencium puncak kepala Vira cukup lama. Vira bisa merasakan ketulusan dari nada bicara suaminya itu. "Aku akan ingat terus janjimu ini Mas. Ini adalah kesempatan terakhir yang aku berikan untukmu, dan jika kamu ulangi perbuatanmu untuk yang kedua kalinya, maka saat itu aku tak akan memaafkanmu Mas," Vira berkata dengan tegas. Wah, kamu jadi dendaman ya sekarang sayang." Leo tertawa kecil sambil merengkuh tubuh Vira dan memeluknya erat penuh sayang. "Papa, Mama," terdengar suara Tiara memanggil mereka. Leo dan Vira mengurai pelukan mereka, dan berdiri menyambut Tiara. "Ara sayang sini."
Vira merentangkan kedua tangannya, begitupun Tiara. Leo dan Vira bersamaan memeluk Tiara. Lalu mereka duduk bertiga, bercanda tawa bersama. Ryan dan Raisa masih bayi, jadi mereka tinggal di kamar. Ada Mia dan juga keluarga Vira dan Leo yang bergantian menjaganya. Saat ini Mia kebetulan sedang sendirian, dia menjaga Ryan dan Raisa yang sedang terlelap. Anggota keluarga yang lain sedang menikmati keindahan matahari terbenam. Suatu hari nanti, kalian harus memanggilku Mama ya anak-anak yang manis. Gumamnya dengan senyuman yang tersemat di bibirnya. Entah apa maksud Mia berkata seperti itu. 3 hari sudah mereka liburan, semua kembali pulang ke rumahnya. Vira dan Leo pun mulai beraktivitas kembali. Meski Vira mempunyai beberapa bisnis yang sudah berkembang pesat saat ini, namun dia tetap memprioritaskan keluarganya. Vira hanya akan pergi ke ruko seminggu 2 kali, untuk mengecek keuangan dan perkembangan bisnisnya. Dia pun tidak pernah pulang larut, paling sore ya sekitar jam 5 sore. Begitupun Leo, dia selalu pulang tepat waktu, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Dan untuk hari Sabtu Minggu, ia memilih untuk libur dan berkumpul dengan keluarga. Salma kini tinggal dengan orang tuanya. Dia frustasi setelah dicampakan oleh Dimas. Orang tuanya berusaha memberinya pengertian, berharap Salma sadar dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan kemarahan. Salma berangsur pulih dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Meski sanksi sosial begitu besar padanya, masih ada saja orang yang nyinyir padanya dengan menyebutnya pelakor dan perusak rumah tangga orang. Membuat Salma banyak diam di rumah, tak mau bertemu dengan banyak orang. Arman kini tinggal di kota J dengan Linda. Meski menikah tanpa cinta, dia berusaha bersikap baik pada Linda. Tak ingin menyakiti hati wanita, dia teringat perkataan Vira. Menyakiti wanita, sama saja dengan dirinya yang tak ada bedanya dengan Leo. Terlebih, Arman sudah berjanji kepada Vira akan membuka hati untuk Linda. Entah kapan kita akan bertemu lagi, gumam Arman. Linda bahkan meminta Arman mengganti nomornya dan membuang nomor Vira, agar hidup mereka benar-benar baru, dan jauh dari masa lalu. Aku tak mau ada bayang-bayang Vira dalam hidupmu, ujar Linda. Baiklah. Arman tak banyak bicara, dia mengikuti keinginan istrinya kini. Beberapa bulan kemudian, sayang selamat ulang tahun ya. Leo mencium kening Vira lembut, sambil memakaikan kalung yang dia beli khusus untuk hadiah ultah istrinya itu. Terima kasih sayang, Vira tersenyum ceria. Mama, Papa. Ara berlari memeluk keduanya. Saat ini Vira dan Leo sedang berada di dalam kamarnya. Dengan cepat Vira memeluk Ara balik. Lalu Mia datang membawa Ryan. Vira segera menggendong Ryan dengan senangnya. Mia menoleh sekilas ke arah Leo sebelum dia keluar dari kamarnya, tapi Leo tak memperdulikannya. Dia fokus pada Vira, Ara dan Ryan. Semoga kita selalu ada dalam kebahagiaan selamanya, ucap Leo sambil memeluk ketiganya.